Saya pernah masuk di satu desa, saudara. 99% lebih orang Kristen. Tapi untuk menerima firman, hampir tidak ada satu orang pun. Sampai saya tanya, saya masuk ke kampung itu, saudara. Saya bilang, kenapa kalian gak mau terima firman seperti yang kami terima ini? Oh, gak bisa, Mang Pendeta. Kalau kami terima seperti yang kalian terima, siapa lagi ngasih makan arwah nenek moyang kami? Dalam bahasa Batak begini, ICB Mamelina Sida. Karena sudah terbiasa, saudaraku, kalau datang dari perantauan, ya, bawa makanan, itu bukan langsung dimakan, masuk kamar dulu. Ngomong, sudah datang ini, cucumu ini, si minikmu ini, bawa roti mari dari kota Medan. Apalagi kalau bawa daging, lomok-lomok, saudara. Oh, lebih lama lagi itu ngomongnya. Sudah diberkati dia. Karena engkau, Opung, sudah pulang dia dengan mobil Avanza. Biarlah menurut kehendak-Mu. Amin. Terjadilah. Amin. Ini kerinduan-Mu, Tuhan, dan kerinduan kami. Sebab apabila kami gagal melakukan kehendak-Mu, maka kami akan binasa. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, kami bersyukur kalau sampai sore hari ini, Tuhan, Tuhan masih jaga dan pelihara kami. Amin. Agar melalui kekuatan firman dan Roh-Mu, kami dimantapkan untuk menjadi pelaku dari kehendak Tuhan. Amin, Tuhan. Mari tolong kami semua. Mampukan kami semua. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan kami mohon Engkau layakkan, kuduskan kami. Amin, Tuhan. Supaya Engkau punya tempat dalam hidup kami. Terpuji Engkau. Kami adalah bait-Mu, Tuhan. Amin. Roh Allah diam dalam kami. Oh, Jesus. Berikan kami roh kemenangan. Haleluya, Roh kemerdekaan. Yesus. Roh damai sejahtera. Amin. Roh sukacita. Itulah yang memenuhi kehidupan kami semuanya. Mari Tuhan tolong seluruh jemaat Haleluya. yang boleh hadir khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Jesus. Di Tanjung Uban ini. Bahkan juga setiap umat-Mu yang mungkin dapat mengikuti melalui media yang kami persiapkan. Jesus. Tuhan jangkau mereka. Amin. Dimanapun mereka berada. Di seluruh Indonesia. Dan di berbagai tempat di belahan bumi ini. Jesus. Tuhan menjangkau mereka. Haleluya. Kami berdoa mematahkan tipu siasat setan. Kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Haleluya, Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat siang untuk menuju sore hari dan juga selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih berkenan memberikan kita kemurahan, perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan sampai sore hari ini. Tentu kita sudah banyak keberkatan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang sudah disampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terutama saya sedang menyampaikan firman Tuhan yang mengait dengan sengsara yang akan dialami oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Ya. Sengsara yang akan dialami oleh gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau dalam istilah Matius 24, permulaan penderitaan.
Ya. Jadi saudara dan saya akan diperhadapkan masuk dalam permulaan penderitaan. Ya. Dan tentu ini masa-masa sulit di tengah-tengah dunia kita ini. Ya. Oleh sebab itu saudara, tapi jangan lupa, tujuan Tuhan sebenarnya bukan mempersulit kita. Tujuan kerinduan Tuhan supaya kita mati terhadap diri sendiri. Dalam pelajaran tabernakel, ya, kalau saudara boleh melihat dalam tabernakel, ya, penghalang terakhir, ya, ini penghalang terakhir untuk masuk ke ruangan maha suci, ya. Ini ruangan maha suci saudara. Ini ruangan suci. Ini halaman saudara, ya. Untuk masuk ke ruangan maha suci di sini, maka penghalang terakhirnya namanya tirai. Ya, ini tirai ini. Ya, dengan istilah lain pintu tirai, saudara. Ya. Jadi ini harus ditembus. Ya. Dan cara untuk menembus itu, Yesus harus mati di kayu salib. Baru tirai itu terbelah dua. Ya. Sebelum Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya, tirai itu menjadi penghalang antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Ya. Dan ini juga menjadi pergumulan kita semua, ya. Supaya kita sampai kepada tujuan kehendak Tuhan. Maka penghalang terakhir, saya mau katakan bukan dosa lagi. Ya. Dosa itu sudah diselesaikan sama Tuhan. Ketika kita percaya, bertobat, 100% dosa saudara diampuni Tuhan. Ya. Tapi masih ada lagi yang tersisa. Ya. Yang juga perlu dibereskan supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa kita yang lama. Itulah tabiat daging. Ya. Keinginan diri sendiri ini harus kalah. Ya, ini harus mati. Ya. Maka saudara, tak ada cara lain untuk kita bisa masuk dalam puncak rencana Tuhan kecuali bersedia mati terhadap semua yang namanya duniawi. Ya. Maka dalam kitab Kolose, ya, pasal 3, ya, kalau saudara perhatikan kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ya. Kalau saudara melihat, ya, sebenarnya dari ayat 1 saudara, ya. Kalau kita sudah punya pengalaman mati dan bangkit bersama Kristus, ya, ini kuncinya. Ini kuncinya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dalam kuasa kematian dan kebangkitan, kita dimampukan untuk mencari perkara di atas. Tapi kelanjutannya, ayat 5. Setelah kita menjadi manusia baru,
setelah kita percaya bertobat dan kita mencari kerajaan sorga, maka masih ada lagi yang harus kita kerjakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini penghalang terakhir untuk kita mencapai puncak rencana Tuhan. Maka saya berkali-kali mengatakan, kita ini berada pada zaman akhir. Perjuangan kita harus mati terhadap diri sendiri, ya. Mati terhadap yang namanya keinginan kita sendiri. Dunia harus tersalib bagi kita. Dan kita juga harus menyalibkan diri kita terhadap dunia. Ini bukan gampang, saudara. Maka saya sudah menerangkan, Yesus mati itu setelah melewati sengsara. Ya. Dia nggak mati mendadak, tidak. Tapi dalam perjalanannya menuju salib, betapa sengsaranya dia. Ya. Makanya perjalanan menuju salib itu adalah perjalanan terberat yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara mau pergi ke Golgota, ke tempat Yesus disalibkan, itu di jalan-jalan menuju Golgota itu ditandai, saudaraku, di mana Yesus jatuh, bikin tandanya. Ya. Itu betul-betul, saudaraku, ya, betul-betul pengalaman perjalanan menuju salib itu sengsaranya bukan main. Sudah jatuh, bukan ditolong, disiksa, dianiaya, dicambuk. Ya. Itu perjalanan menuju salib. Ya. Makanya Yesus tidak mati mendadak, saudara. Tapi harus membayar harga dulu. Mengalami kesengsaraan. Maka saya sudah terangkan, gereja zaman akhir untuk mati terhadap yang duniawi. Tuhan mau membawa kita ke pengalaman sengsara. Sengsara akhir zaman. Kalau kita kaitkan dengan hari-hari ini, peristiwa yang sedang melanda dunia. Sepertinya Tuhan sedang membawa seluruh umat manusia masuk dalam kesengsaraan. Ya. Tidak saja orang percaya sama Tuhan. Tidak saja orang di luar Tuhan. Orang dalam Tuhan pun hari-hari ini punya pergumulan yang sama. Kalau Wahyu pasal 3 mengatakan pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Ya. Kalau saudara melihat dalam Wahyu pasal 3, apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya terhadap jemaat di Philadelphia. Ya. Jelas sekali di sini dikatakan. Ya. Melanda seluruh dunia. Ini merupakan suatu pergumulan. Di dalam ayat 10 Wahyu pasal 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi pencobaan global itu akan terjadi sebagaimana nubuatan firman Tuhan ini. Maka puncak untuk mencapai perobekan daging, mematikan diri dari perkara-perkara duniawi, Tuhan bawa masuk dalam pengalaman sengsara. Ya. Sengsara itu mematikan daging kita. Sengsara itu mengizinkan supaya kita lebih lembut lagi menanggapi kehendak Tuhan. Sengsara itu membuat kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi. Coba kalau sudah buntu semua. Sudah bagaikan tertutup semua pintu. Saya yakin tidak ada jalan lain kecuali kita menyerah sama Tuhan. Ya. Seringkali kita manusia ini masih mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, keberadaan kita, karena belum buntu. Belum mentok, saudara. Coba udah buntu. Tak ada lagi yang bisa diandalkan. Saya yakin kuncinya pasti kita nyerah sama Tuhan. Jadi ada waktunya nanti Tuhan izinkan seluruh dunia mengalami kebuntuan. Supaya manusia kembali 100% merendahkan diri. Mohon pertolongan Tuhan. Sekarang belum buntu, belum semua buntu, saudara. Ya. Kita masih bisa menjaga diri lewat protokol kesehatan. Ya, pakai masker. Tapi ada satu kali nanti dunia diizinkan Tuhan mengalami bencana. Masker yang kita pakai pun takkan mampu melindungi kita. Kalau sekarang masih Tuhan izinkan, saudara. Ya. COVID-19 ini masih masuk melalui bisa berkembang biak di cairan hidung kita, tenggorokan kita. Ya. Dia tidak gentayangan lewat udara. Ya. Andai kata lewat udara, saya yakin kita ini sudah rata-rata tewas ini satu-satu. Kecuali imunnya baik. Tapi sekarang masih melalui berkembang biak lewat cairan yang ada di hidung. Ya. Bahkan saya dengar juga dari mata juga bisa. Ya. Yang dimana tersimpan ada cairan-cairan. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan. Dunia belum buntu. Belum. Kalau sudah buntu. Yohanes Pembaptis pun ketika buntu. Anda tahu? Dia mengutus muridnya dari penjara. Untuk bertanya kepada Yesus. Bayangkan dalam keadaan buntu sehebat Yohanes Pembaptis mengalami keraguan. Dia yang pernah membaptis Yesus.
Dia yang memperkenalkan Yesus kepada dunia dan kepada orang lain. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu mantapnya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Kalau di Yohanes pasal 3, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus adalah mempelai pria. Itu jelas sekali. Itu kerjanya Yohanes. Memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Itu mantap sekali dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau saudara boleh perhatikan. Ya. Betul-betul dia punya pengenalan rohani yang mantap. Ya, itu ayat yang ke-20. Kalau 29 dia berkata, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu mantapnya dia memperkenalkan Yesus sebagai penebus, sebagai juru selamat. Dan luar biasa Yohanes Pembaptis. Di pasal 3, di Injil Yohanes pasal 3, dia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Coba di sini, di pasal 3, ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 29, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis punya pengenalan yang luar biasa. Dari mulai Yesus Kristus dia kenal sebagai juru selamat dunia. Sampai dia kenal Yesus Kristus sebagai mempelai pria, mempelai laki-laki. Mantap saudara. Tapi ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, satu kesengsaraan membuat dia buntu saudara. Sampai dia utus muridnya bertanya, benarkah dia itu yang akan datang? Dengan kata lain, benarkah Yesus itu Mesias? Padahal dia sudah perkenalkan tadi Yesus. Apa kata Yesus? Katakan kepada Yohanes Pembaptis, untuk apa pergi kepada buluh bambu yang diombang-ambingkan angin? Dengan kata lain, rupanya kalau terjadi kebuntuan, tidak ada jalan keluar. Terancam hidupnya, terancam nyawanya. Orang bisa ragu, saudara. Mulai Yohanes Pembaptis meragukan Yesus Kristus. Sampai Yesus menggelarinya seperti bulu yang diombang-ambingkan angin. Goyang pendiriannya.
masa-masa buntu. Ada 2 poin. Bisa membuat kita makin menyerah kepada Tuhan, atau bisa membuat kita bimbang. Sekarang ini dunia diperhadapkan begitu. Ada yang makin dekat sama Tuhan, makin mencari Tuhan. Tapi ada juga mengalami kegoncangan, kebimbangan. Tapi saya mau mengajak seluruh jemaat. Tujuan khotbah saya sore hari ini. Saya mau mengajak saudara mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita belajar memahami kehendak Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Kenapa kita dibawa mengalami kesengsaraan ini? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau mematikan ini kita. Kehendak diri sendiri mau dimatikan. Biar kita apa? Menyerah kepada Tuhan untuk disucikan dan disempurnakan. Karena zaman akhir ini, Paulus berkata, mengingat waktunya sudah singkat. Kalau dalam suratan Korintus itu dikatakan, sampai dia mengkehendaki waktu itu, tak perlu lagi orang menikah. Bahkan dia memberi nasihat, yang mempunyai istri seolah-olah tidak mempunyai istri, kan? Dengan kata lain artinya, kita ini harus mengalami kelepasan. Bahkan dilanjutkan lagi, yang mempunyai seolah-olah yang tidak mempunyai. Punya harta seolah-olah nggak punya harta. Membeli seolah-olah tidak membeli. Dengan kata lain, semua yang kita punya tidak lagi mengikat kita. Tidak lagi menghalangi kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita tidak terhalang lagi ikut Tuhan karena keluarga. Kita tidak terhalang lagi ikut Tuhan karena harta. Kita tidak lagi terhalang ikut Tuhan karena jabatan. Kita tidak terhalang lagi mengikut Tuhan karena ego kita. Kapan itu harus kita kerjakan? Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu ini. Ini loh. Kita sekarang sedang berada di akhir dari akhir zaman. Saya selalu mengajarkan kepada kita tentang peta zaman. Untuk mengingatkan kita setiap saat. Kita ini berada dekat sekali dengan yang namanya pengangkatan. Gereja Tuhan mempelai Tuhan. Disingkirkan dulu baru dunia diserahkan ke Antikris. Selama 3,5 tahun. Selama gereja belum tersingkirkan.
selama Roh Kudus masih di bumi ini, antikris belum bisa menguasai dunia 100%. Belum. Tapi kalau yang menahan itu disingkirkan, baru antikris menguasai. Lebih dulu terjadi penyingkiran, baru antikris. Ya itu ya. Itu suratan Tesalonika. Ya. Jelas sekali mengingatkan kita soal hal ini. Ya. Harus disingkirkan dulu, baru Tuhan mengizinkan antikris. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ya. Jadi sebelum dunia dalam kekuasaan antikris. Ya. Kalau saudara baca sebenarnya ini, ya, dari ayat 1, ya, dan seterusnya, ya, karena lawan dari antikris itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 5 saja langsung. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi Paulus kasih tahu begini, antikris itu belum boleh menguasai dunia karena ada yang nahannya. Ya sama dengan sekarang, kalau masih banyak orang memuji menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan belum izinkan setan 100% menguasai dunia, belum. Tapi ketika kita sudah disingkirkan, atmosfernya dunia ini berubah. 100% nanti yang menguasai dunia ini adalah roh jahat melalui antikris. Kalau sekarang enggak. Berapapun orang percaya di dunia ini, itu masih punya kekuatan untuk menghalangi antikris menguasai dunia. Sama dengan Tanjung Uban ini. Ya. Kalau kita yang kumpul ini saja masih setia beribadah, masih setia melakukan firman, masih setia melayani Tuhan, Tuhan belum izinkan sampai kita disingkirin. Amin. Tapi kalau kita sudah disingkirkan, ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Antikris artinya mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sekarang ini ada yang nahan. Yang pertama, gereja Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus masih di bumi, belum tersingkirkan, belum terangkat bersama gereja. Jadi dia masih menahan puncak kejahatan dosa, masih ditahan sama Roh Kudus. Tapi nanti, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, yang nahan siapa? Roh Kudus dan gereja. Kalau itu sudah disingkirkan, baru antikris diberi kekuasaan. Pada waktu itulah ayat 8, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya
dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi sebenarnya setan itu ingin membawa seluruh manusia masuk dalam puncak dosa, puncak pemberontakan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan katakan belum boleh kalian. Masih gereja ada di bumi. Roh Kudus masih di sini. Masih bekerja dalam hati saudara. Masih bekerja dalam hati orang percaya. Masih membawa ibadah dan penyembahan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau itu sudah disingkirin, habislah kita. Dunia akan berada dalam kehidupan sejahat-jahatnya. Tapi sekarang yang menjadi persoalan, sudah siapkah saudara untuk disingkirkan? Sudah siapkah kita untuk diangkat? Ini yang harus kita pahami hari-hari ini. Mengerti kehendak Tuhan. Poin yang pertama, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan tahu waktu dan saat ini, waktu yang bagaimana. Efesus pasal 5 ayat 16. Kita akan ngerti waktu ini, waktu yang bagaimana. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita ngerti waktu sekarang, waktu kapan. Waktu ini, waktu hari-hari jahat. Kita tahu situasi sekarang ini, situasi penuh dengan dosa dan kejahatan. Tapi di tengah-tengah waktu-waktu yang jahat ini, pergunakan. Pergunakan untuk lolos dari dunia yang jahat ini. Sekarang hari-hari ini jahat. Tapi saya dan saudara, jangan terbawa arus. Arus dunia yang jahat ini. Kalau saudara ngerti kehendak Tuhan, saudara hari-hari inilah banyak bergumul untuk tidak mengikuti alurnya kejahatan dunia. Hari-hari inilah. Ya. Kita harus menyerah kepada Tuhan untuk tidak terkontaminasi dengan cara hidup manusia-manusia akhir zaman yang begitu dipengaruhi oleh dosa dan kejahatan. Siapa yang bisa memahami ini? Orang yang ngerti kehendak Tuhan. Orang yang bisa membaca. Orang yang mengerti tanda-tanda. Yesus pernah mengoreksi. Kalau kamu lihat katanya ada awan. Ya. Itu tandanya hujan mau turun. Tapi kita ini seringkali bagaikan angkatan yang tidak percaya. Melihat tanda.
tapi tidak yakin di balik semua itu akan ada sesuatu yang akan terjadi. Orang-orang pun tahu kalau hujan mau turun, kalau awan sudah mulai gelap. Demikian kita juga harus tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita harus tahu, oh ini tandanya Tuhan sudah mau datang. Ya. Oleh sebab itu, untuk mengerti kehendak Tuhan, di dalam ayat 17 Efesus 5, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa begitu tegas Paulus katakan janganlah kamu bodoh? Yesus sendiri memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa 5 gadis bodoh hidupnya tidak tertolong. Tidak masuk. Kepada 5 gadis bodoh hanya ada pintu yang tertutup. Sekalipun mereka mengetuk-ngetuk, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tapi bagi 5 gadis bodoh, pintu telah tertutup. Mereka terlambat karena kebodohannya. Sepele nampaknya, tapi resikonya sangat fatal. Dan saya memeriksa 5 gadis bodoh dalam Matius pasal 25 ini. Ternyata ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka ikut membereskan pelitanya. Mereka juga ikut bangun ketika terdengar suara berkata, mempelai datang song-songlah dia. 5 gadis bodoh ini mengalami kebangunan rohani. Lima gadis bodoh ini juga ingin membereskan pelitanya dan ikut membereskan pelitanya. Tapi sayang sekali, tinggal 1 langkah lagi. Dia terlambat. Ketika dia pergi membeli minyak, mempelai laki-laki dengan 5 gadis bijaksana sudah masuk dan pintu ditutup. Hanya tinggal 1 langkah. Namanya terlambat sudah. Betapa malangnya nasib kita kalau kita senasib dengan 5 gadis bodoh. Terlambat. Padahal ikut membereskan pelita. Ikut bangun. Tapi terlambat. Ikut anak Tuhan. Ya kecuali kita nggak anak Tuhan ya. Terlambat udah wajar itu. Tapi kita udah anak Tuhan. Apalagi sudah jadi pelayan Tuhan.
Karena satu langkah lagi, kebodohan membuat kita menjadi terlambat. Maka perjuangan kita sekarang, usahakanlah, berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita untuk mengerti kehendak Tuhan itu berjuang. Alkitab begitu tegas mengatakan, kesesatan itu datangnya karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi ketidakpengertian itu terlalu berat risikonya. Maka tadi saya katakan di gereja kita di Baloi, mengerti kitab suci, waduh berkatnya luar biasa. Kalau nggak ada kitab suci, apa nggak pada sesat kita? Kalau nggak ada Alkitab menerangkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, apa nggak ngarang-ngarang kita ini? Seperti Darwin, orang pinter loh. Dulu pada awal-awalnya hampir seluruh dunia ngakui teori Darwin. Manusia berasal dari binatang bersel satu. Berubah spesies terus mengalami perkembangan menjadi monyet. Dari monyet menuju ke manusia kuno. Dan manusia kuno berubah terus menjadi manusia modern. Itu dalam pemahaman teori Darwin. Bahkan saya pernah baca artikel di sebuah koran. Pemimpin yang banyak baca Alkitab mengakui teori Darwin. Yang anehnya, mengaku Yesus adalah Tuhannya. Secara logika aja, coba pelihara monyet yang pakai ekor itu. Pernah nggak ekornya puntung sendiri? Tapi kenapa demikian? Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Coba dia baca kitab suci dan memahaminya dan mempercayainya, dia akan yakin manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah lalu dihembuskan napas. Kalau tidak ada kitab suci, firman Tuhan, dari mana kita ngerti kehendak Tuhan? Ngarang lah. Ini kan banyak sekarang ngarang-ngarang, saudara. Tahu ngarang-ngarang? Maka saudara kalau baca artikel, lihat YouTube, saya harap jangan langsung di-share sama orang. Apalagi kalau kita tinjau dari firman Tuhan, belum ada kecocokan. Tujuan kita baik, tapi bisa membawa orang lain menjadi tidak mengerti kehendak Tuhan.
Makanya, apalagi kalau udah bisa bicara akhir zaman. Sekarang kan heboh bicara akhir zaman semua. Semua dikait-kaitkan. Nanti rusak kita, saudara. Harus firman Tuhan, tolak ukur yang paling tinggi untuk kita pahami lebih dulu. Coba bayangkan kalau nggak ada kitab Kejadian. Apa enggak manusia ini nggak menyimpang? Tahu kita karena ada tertulis. Bagaimana perbedaan penciptaan manusia dengan binatang. Binatang nggak perlu dibentuk dengan tangan Tuhan. Manusia istimewa Tuhan perlakukan. Binatang nggak perlu, yang lain muncul sendiri karena firman. Tumbuh-tumbuhan muncul karena firman. Tapi manusia dibentuk dari debu tanah. Binatang yang lain semua muncul karena Tuhan berfirman. Jadi kalau nggak tahu, tidak ada kitab suci menerangkannya, apa nggak jadi dongeng semua? Katanya. Dongeng nenek moyang. Saya aja kadang-kadang geli hati saya. Kalau ke kampung saya kan harus lewat Danau Toba. Parapat, saudara. Legenda-legenda cerita tentang terwujudnya Danau Toba. Itu kalau kita ikuti, ngeri loh. Dongeng-dongeng. Bagaimana lahirnya nenek moyang saya. Aneh loh. Masa keluar dari bambu? Itu yang mau kita ikuti. Kalau kita ikuti semua, bingung. Karena ada ikan mas raksasa. Jadilah danau. Mana yang Anda ikuti? Firman Tuhan atau bukan firman? Wah, ini kalau saya bicara itu dalam sekali. Sampai ke tradisi-tradisi nenek moyang kita. Kalau nggak ada firman Tuhan, apa nggak pada sesat kita? Kalau nggak ada firman Tuhan menerangkan, kalau Anda mati kemana, saudara? Coba kira-kira gimana? Walaupun dinyanyikan Jack Marpaung. Tu dia ho, dung mate ho, alusima. Itu lagunya gini, itu bahasa Prancis, saudara. Kemana kau kalau kau mati? Siapa yang bisa memberikan jawaban kalau bukan firman? Kalau mati di dalam Tuhan kemana? Kalau mati di luar Tuhan kemana? Kalau nggak ada firman menerangkan, makanya pada bingung. Masih banyak orang sekarang masih menyembah arwah karena nggak tahu dia nenek moyangnya itu di mana disimpan sama Tuhan. Nggak gentayangan loh. Kalau nenek moyang kita itu gentayangan, bisa makan, bisa angkat emas. Mana ada nenek kakek nggak senang sayang sama cucu? Apa nggak diantarinya 100 gram tiap hari ke rumah saudara? Biar saudara jadi orang kaya semua. Makanya kita harus tahu dengan benar melalui firman Tuhan. Coba nggak ada firman Tuhan, mana tahu? Saya pernah masuk di satu desa, saudara. 99% lebih orang Kristen. Tapi untuk menerima firman,
Hampir tidak ada satu orang pun. Sampai saya tanya, saya masuk ke kampung itu, saudara. Saya bilang, kenapa kalian gak mau terima firman seperti yang kami terima ini? Oh, gak bisa, Mang Pendeta. Kalau kami terima seperti yang kalian terima, siapa lagi ngasih makan arwah nenek moyang kami? Dalam bahasa Batak begini, ICB Mamelina Sidang. Karena sudah terbiasa, saudaraku, kalau datang dari perantauan, ya, bawa makanan, itu bukan langsung dimakan, masuk kamar dulu. Ngomong, sudah datang ini cucumu ini, si Minik Muna ini, bawa roti mari dari kota Medan. Apalagi kalau bawa daging lomok-lomok, saudara. Oh, lebih lama lagi itu ngomongnya. Sudah diberkati dia karena engkau, Opung, sudah pulang dia dengan mobil Avanza. Oh, itu lebih ngeri lagi, saudara. Saya pernah masuk ke tempat begitu, saudara. Sampai saya bilang sama yang punya rumah, jadi kau nggak mau terima kebenaran firman ini? Enggak. Saya takut, katanya, nanti tidak ada yang ngasih makan arwah nenek moyang saya. Karena nggak ngerti firman, yang mati itu kemana. Coba, sepele nampaknya, tapi melalui firman Tuhan kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya kan, kenapa kita lepas tradisi? Karena ngerti firman Tuhan. Yang kita sampaikan ini bukan dongeng, yang kita sampaikan ini tertulis. Jangan kamu percoba beribadah. Apalagi sudah setingkat pelayan hamba Tuhan seperti saya ini. Waduh, harusnya lebih hati-hati. Kami gembala ini kan teladan, saudara. Kalau kami masih melakukan yang masih ada mengait dengan kebiasaan penyembahan berhala, wah, apa nggak rontok nanti semua? Dulu waktu saya baru sampaikan ini, banyak orang komplain keberatan. Tapi karena kita menyampaikannya kan bukan didengar 1-2 orang, jutaan orang. Tapi sekarang banyak yang tertolong. Diam-diam, terutama generasi-generasi muda, melepaskan diri. Dari keberhalaan, dari ajaran-ajaran nenek moyang. Itu bukan kata orang, langsung ngomong sama saya, Pak, kami tidak berbuat gitu lagi. Sampai saya bilang, wah, kamu berani juga ya mengambil risiko. Ya, pakai mana lagi, Pak? Memang gereja kami belum menolak itu, Pak. Tapi saya pribadi tidak sejahtera lagi aku melakukannya. Memang kan tidak ada paksaan, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, janganlah, sebab itu janganlah kamu bodoh. Apa enggak satu kebodohan memberi makan sama orang mati? Orang hidup aja kasih. Kalau udah kelebihan uang saudara bawa ke gereja. Masih banyak orang hidup mau kita tolong, saudaraku. Amin. Haleluya. Ini untuk orang hidup, nggak ada diurusin. Sekolahkan aja anak tinggi-tinggi, biar jadi sarjana. Kasih modalnya lagi, biar makin cepat diberkati.
Ini enggak nyokolakan anak, enggak ada uang. Tapi bikin yang aneh-aneh ada. Ya saudaralah yang terjemahkan apa yang aneh-aneh itu. Enggak usah saya terjemahkan saudara. Udah tahu kita semua itu. Enggak usah mencari untuk dipuji orang. Dihormat orang. Biar dibilang, oh ini anaknya dari perantauan. Inilah yang sukses dan berhasil. Enggak usah. Kita enggak cari pujian dari manusia. Boleh kita bersaksi tentang berkat Tuhan, boleh, bukan tidak, bukan salah saudara bersaksi ya, saudara diberkati, saudara dibuat Tuhan yang miskin jadi kaya, tidak salah. Tapi tujuan kita, tinggikanlah Kristus di atas segalanya. Amin. Kadang juga kita perlu bersaksi juga, ya. Atau orang lain menyaksikan kita. Ya. Bagaimana dulu kita susah, akhirnya diperkaya sama Tuhan. Akhirnya orang lain kagum sama Yesus. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya menikah. Nggak mampu beli jas saudara. Ya. Jadi pinjam jas, pinjam sepatu, pinjam semua saudara. Satu kali orang yang pernah saya pinjam jasnya ini datang ke Batam. Cari saya. Udah tua dia saudaraku, udah di atas 70 tahun sekarang. Ya, datang. Ya. Saya tanya dia, kebetulan saya panggil abang, bang masih ingat dulu waktu aku menikah? Aku pinjam jas abang, tapi aku kembalikan ya, gue bilang. Nggak pinjam los, gue bilang. Ya. Tapi sekarang gue bilang, kalau dulu aku pinjam, udah aku kembalikan. Sekarang aku kasih abang jas yang paling mahal punya saya. Baru belum pernah pakai. Sama topi koboi. Saya suruh si Sembiring itu ngawal. Sembiring kawal dulu abang saya ini sampai pulang ke Medan. Sampai katanya di kapal jas sama topi ini nggak pernah lepas saudaraku. Dia akhirnya bisa bersaksi bagaimana kehidupan kita diubah oleh Tuhan. Tidak salah saudara, tapi bukan itu intinya. Bukan soal uang intinya, bukan soal harta intinya. Yang intinya adalah kebaikan Tuhan. Amin. Semua kita peroleh karena kebaikan Tuhan. Semua kita peroleh karena anugerah Tuhan. Makanya kalau ditanya orang dari mana ini? Kasih karunia Tuhan. Diciptakan Tuhan. Jangan bilang, oh inilah karena aku hebat bisnis, jangan. Nanti Tuhan bilang begini, kau yang hebat, bukan aku, kata. Biar kau lihat dulu kehebatanku, kata Tuhan. Gampang Tuhan. Biar kulihat kehebatanmu, tunjukkan kehebatanmu, kutunjukkan kehebatanku, kata Tuhan. Ku ambil semua. Makanya kalau bersaksi, katakanlah semua dari Tuhan. Haleluya. Semua anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Bukan harus yang besar kita bilang kebaikan Tuhan. Yang kecil pun yang kita terima, pokoknya semua dari Tuhan. Umur panjang pun dari Tuhan. Kesehatan pun dari Tuhan. Hikmat, kepintaran semua dari Tuhan. Pokoknya dari Tuhan. Haleluya. Kita bisa hidup karena Tuhan. Keluarga kita dibela, dipelihara Tuhan. Anak-anak kita dijaga Tuhan. Bisnis kita Tuhan tolong karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, wah Tuhan pun senang di sorga. Setan yang keberatan. Setiap kali saudara bilang karena Tuhan, setan itu, aduh geram kali ini. Ku tindus salah kau nanti.
Tapi ketika kita bilang, dari mana ini? Itulah karena aku. Setan bilang, bagus. Tuhannya sudah dibelakangkan, katanya. Jadi bikin Tuhan senang. Setan bikin nangis. Supaya dia jangan dekat-dekat sama kita. Karena tuh, saudara hari ini gak kena COVID-19 karena siapa? Coba kalau terbaring saudara di rumah sakit, di Busung. Atau di apa? Di Tanjung Pinang sana. Pak Gembala pun tak bisa besuk saudara. Ingat itu. Tahu usahakan jauh-jauh. Mungkin suamimu pun disuruh bikin pilihan. Mau masuk tapi nggak boleh keluar. Atau mau di luar tidak boleh masuk. Maka hari ini semua karena Tuhan. Haleluya. Sadar nggak kita ini karena Tuhan? Maka saya selalu mengingatkan dalam hari-hari ini masih terjadi peningkatan terus. Baik Batam. Kita tetap pertama andalkan Tuhan. Yang kedua, jaga kesehatanmu. Ikuti protokol kesehatan. Tak ada kita yang kebal. Kecuali Tuhan menjaga kita. Haleluya. Haleluya. Ini ngerti kehendak Tuhan. Selanjutnya, kalau kita ngerti kehendak Tuhan, bagaimana caranya kita untuk mencapai puncak rencana Tuhan? Dalam tabernakel. Untuk mencapai puncak itu. Coba, mari saya masih ini menyampaikan kepada saudara. Ini berbicara pola kerajaan sorga. Ya. Dan juga ini berbicara ibadahnya bangsa Israel. Jadi untuk mencapai puncak ini harus lewat pintu gerbang. Terus naik. Pintu kemah dan pintu tirai baru tembus ke sini. Jalur untuk menuju sampai kepada puncak rencana Tuhan itu ibadah. Ibadahnya dengan pola kerajaan sorga. Ibadahnya harus dalam konteks ibadah dalam kebenaran firman Tuhan. Sukses atau tidaknya kita mencapai puncak rencana Tuhan juga tergantung ibadah kita. Ibadah kita. Maka jangan contoh ibadah-ibadah yang gagal. Ibadah Kain gagal total. Contoh yang kedua, yang sama sekali hidupnya Tuhan tidak izinkan beribadah. Namanya Bani Amon dan Bani Moab. Itu sama sekali tidak diizinkan Tuhan menjadi jemaat. Ya, nggak boleh jadi jemaat, saudara. Yang pertama dari latar belakang hidup mereka. Amon dan Moab itu lahir dari putrinya sendiri, putrinya Lot. Karena takut tidak dapat jodoh. Makanya hati-hati juga kalau takut nggak dapat jodoh ini. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Supaya kita bisa melanjutkan generasi. Maka dua putrinya melahirkan anak. Satu bernama Amon, satu bernama Moab. Tapi
dosa mereka tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti. Salah satu, mereka tidak menghargai orang yang beribadah. Mereka bukan saja ditolak dari jemaat, tapi tidak mendukung orang lain yang mau beribadah. Dalam Ulangan pasal 23, ayat 3-4. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi masuk jemaat tidak boleh, saudara. Khususnya keturunan Amon dan Moab. Di sini dikasih tahu juga, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi Amon dan Moab itu tidak menyongsong bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Padahal tujuan Tuhan mengeluarkan Israel keluar dari Mesir adalah supaya beribadah. Jadi apa? Amon dan Moab ini tidak suka mendukung, menyongsong orang yang mau beribadah. Saya mau katakan, model orang seperti itu akan gagal dalam ibadah. Maka kita ini seharusnya kita pendukung. Kalau orang mau beribadah, malah harus dimotivasi. Jangan dilemahkan. Jangan dijelek-jelekkan pelayanan. Jangan dijelek-jelekkan orang yang melayani. Itu tandanya kita mendukung supaya orang betah, tidak tersandung. Amin. Jangan sampai orang tersandung loh. Amon dan Moab ditolak Tuhan. Kalau udah ditolak Tuhan, ya binasa lah. Karena Tuhan mau terima kitanya walaupun kita orang berdosa dan diberi kesempatan beribadah. Maka Tuhan memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Amin. Sadarkah kita ini orang berdosa yang perlu perbaikan-perbaikan dari Tuhan? Kita sedang diperbaiki loh. Saya dan saudara belum sempurna, sedang diperbaiki. Jadi makanya kalau lihat orang, jangan langsung tersandung. Ingat, mereka sedang diperbaiki Tuhan. Haleluya. Ingat, mereka sedang Tuhan garap. Jadi Bani Amon dan Bani Moab tidak boleh masuk jemaat. Karena ada karenanya tadi. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Itu pertama. Yang kedua, karena mereka mengupah Bileam bin Peor dan Ripetor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Dua persoalan ini sangat menjijikkan di mata Tuhan. Membayar hamba Tuhan, membayar Bileam dengan uang supaya mengutuki bangsa Israel. Supaya menghancurkan bangsa Israel. Rela bayar. Maka saya dari dulu sampai sekarang, saya paling gak suka
dengan kalimat bayar membayar yang namanya pelayanan. Karena sampai hari ini pun saya tidak dibayar, saudara. Ini coba, ini kau ya sini, ku bayar kau. Main musik tempat kami, halo. Sini bayar. Tanpa sadar kita membuat orang lain memberontak. Tanpa sadar orang lain itu kita buat tidak mengasihi Tuhan. Kalaupun kita kasih, bukan karena bayar. Kita boleh dapat, tapi bukan karena kalimat bayar membayar. Bileam dibayar sama Bani Amon dan Bani Moab untuk mengutuki orang Israel. Saudaraku yang kekasih, Tuhan paling tidak suka dalam konsep ibadah, dalam konsep pelayanan, diukur dengan bayaran. Seharusnya pengabdian. Mengabdi. Memberikan hidup ini jadi hamba. Tapi jangan negatif pandangan kita. Kalau kita menghambakan diri bukan artinya kita nggak diberkati. Bukan artinya Tuhan nggak cukupi kebutuhan kita. Bukan artinya Tuhan tidak pelihara kita. Model Moab dan Amon ini, kalaupun dikasih kesempatan beribadah, gak dapat apa-apa ini. Karena Tuhan mengenal hati, saudara. Model seperti ini, walaupun diberi kesempatan sama Tuhan, ini tidak akan dapat apa-apa. Coba kita lihat sebentar. Yesaya 16. Ayat 12 sebenarnya sampai 14. Saya akan bacakan di sini. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Jadi semua ibadahnya sia-sia, nggak mencapai apa-apa. Cobalah kalau kita capek-capek tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, kasih persembahan, bayar perpuluhan, tapi nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena kita Moab, karena kita Amon. Apa enggak hal yang sia-sia itu? Apa penyebabnya, saudara? Kok sampai Tuhan tolak? Kalau dalam Yesaya 16. Yesaya 16 dulu. Ya. Saudara lihat dulu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yesaya 16 ayat 6. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kecongkakannya. Tentang keangkuhannya. Tentang kegemasannya. Dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Kesombongan, keangkuhan. Terakhirnya, saudaraku, cakap anginnya. Tahu cakap angin? Omong kosong ya.
Karena nggak bayar belinya. Enak aja ngomongnya. Itulah Moab. Enak saja ngomong. Belum tahu, belum ngerti, langsung ngomong. Itu namanya cakap angin. Omong kosong. Kehidupan seperti ini, kalaupun diberi kesempatan beribadah, gak dapat apa-apa. Congkak angkuh. Tambah lagi omong kosong. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan mau menolong kita di hari-hari terakhir ini melalui ibadah. Makanya ada ibadah yang berkenan, ada ibadah yang tidak berkenan. Ibadah yang berkenan akan menghantar kita ke puncak gunung yang tinggi itu. Kalau saudara belajar Yesaya 25, saya nggak sempat terangkan sore ini. Ya. Dari ayat 10 sampai ayat 14, ini adalah yang ditolak sama Tuhan. Tapi kita turun ke bawah dari ayat 6 sampai ayat 9. Ya. Bagaimana kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 10 sampai 12. Bagaimana kehidupan ibadah yang sangat memprihatinkan di hadapan Tuhan. Tapi ayat 6 sampai 9. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di situ kita temukan Tuhan menyediakan semua. Kalau ibadahmu benar, Tuhan sediakan semua. Ya. Di sini dikatakan, ya, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk, bersumsum anggur yang tua dan disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Tuhan sediakan berkat rohani dan jasmani, bagaikan makanan yang bergemuk, bersumsum, ada protein. Kepada siapa itu Tuhan sediakan? Kepada orang yang naik ke Gunung Sion. Siapa itu yang naik ke Gunung Sion? Dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan selanjutnya dikatakan adalah orang-orang yang rindu akan firman dalam pengajaran. Dulu kan ada lagu kita, mari naik ke gunung mencari firman-Nya. Da 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 da. Masih tahu lagu itu? Dan dari Sion firman pengajarannya, dan dari Yerusalem kita dapat. Mari naik ke Gunung Sion. Tuhan siapkan makanan yang bergemuk, yang bersumsum. Supaya apa? Lewat ibadah saudara, Anda mengalami kelezatan rohani. Tuhan siapkan anggur yang tua benar. Dalam Alkitab anggur itu menyukakan hati. Ada sukacita, ada kegirangan disediakan Tuhan di Gunung Sion kepada orang yang beribadah dengan benar. Kalau ibadahnya benar, sukacitanya benar. Kalau ada yang korslet-korslet itu hatinya, karena nggak benar itu ibadahnya. Kalau benar ibadahnya nggak akan korslet itu. Coba benar ibadah kita, mana ada kebersihan?
orang bantah hubungan kita dengan Tuhan. Kalaupun orang bersalah kepada kita, dengan mudah kita ampuni. Ampunilah dia Tuhan, Pak. Karena Engkau mengampuni aku. Tapi kenapa tidak mampu memberi keampunan kepada orang lain? Karena dia tidak beribadah dengan benar. Coba beribadah dengan benar. Sejahat apapun suamimu, dengan mudah kau ampuni. Sejahat apapun istrimu, dengan mudah kau ampuni. Sejahat apapun keluargamu, saudaramu, temanmu, anakmu, orang tuamu, dengan mudah kau berkata, ampuni dia Tuhan, karena aku mendapat pengampunan. Tuhan sediakan makanan yang bergemuk loh. Kalau disebut bergemuk, saudaraku, punya protein tinggi. Firman pengajaran yang kita dapatkan melalui ibadah kita bagaikan makanan yang berprotein tinggi. Biar kita apa? Nggak terlambat pertumbuhan rohani kita. Coba kalau anak kita kurang gizi, kakinya kecil, kepalanya besar. Mohon maaf, saudara. Ya. Tapi coba dikasih protein yang mantap. Sampai otaknya pun terpelihara. Pinternya. Ini enggak. Ya, karena kurang gizi terus. Akhirnya terjadi perlambatan pertumbuhan jasmani, apalagi rohani. Coba kalau tidak ada pertumbuhan yang mantap sampai otaknya harus mengikuti perkembangan. Ya. Kalau ayam ras itu, kalau terlambat aja makanannya, terlalu terganggu pertumbuhannya itu. Si Paulus lebih tahu lah itu. Dia selalu timbang, Pak, sudah kurang ini Pak, kurang Pak. Kenapa kurang? Karena makanannya. Oh, jadi makanan perlu. Iya. Kalau saya terlambat saja, time makannya, terganggu pertumbuhannya. Apalagi kekurangan protein, karbohidrat, dan lain-lain. Kehidupan rohani kita juga begitu. Maka di Gunung Sion, Tuhan janji, aku bersediakan makanan yang bergemuk, bersumsum, anggur yang tua benar. Tuhan sediakan untuk siapa? Untuk orang yang menang dalam ibadah. Kalau Anda menang dalam ibadah, semua beres. Haleluya. Amin. Beres pergumulanmu. Gak usah takut kondisi ekonomi yang mengerikan ini. Kalau ibadahmu benar, Tuhan bereskan semua. Tuhan tidak tutup mata untuk saudara. Dia menyediakan. Bahkan bukan saja berkat disediakan. Dia koyakkan perkabungan. Maut pun dia robek. Di sini jelas dikatakan. Ya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Hebat Tuhan ini. Dia tiadakan maut untuk seterusnya. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang beribadah di Gunung Sion. Ibadah adalah jalur untuk mencapai puncak rencana Tuhan. Kalau Anda dan saya gagal dalam ibadah, kita akan gagal masuk dalam puncak rencana Tuhan. Maka berjuanglah dalam ibadah ini. Amin. Kita nggak kuat, saudara. Saya tahu kita terbatas kekuatan kita. Tapi Tuhan tunggu penyerahan kita. Tuhan tunggu apakah kita menyerah. Terutama dalam kondisi sesukar ini.
kalaupun terjadi kebuntuan, jangan kita seperti Yohanes Pembaptis, malah meragukan Tuhan. Kalaupun terjadi kebuntuan, sepertinya tertutup semua, kita berkata, Tuhan, kami menyerah kepadamu. Engkau sanggup menolong kami. Dunia buntu, tapi Engkau tidak akan pernah buntu. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Waktu kita terbatas, saudara. Saya rindu hidup kita ini selalu diberkati Tuhan, dibela oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua. Kami sedang hidup pada zaman akhir. Kami berada di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Dunia akan segera buntu ya Tuhan. Tapi justru kami bersandar pada Tuhan. Kami bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Semua dari Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Kami dibela, diberkati karena Tuhan. Kami terlalu yakin seluruh jemaat ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati nikah rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan buka jalan untuk setiap umat-Mu. Kalau ada yang macet, Tuhan tolong semuanya. Yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, bahkan kalau ada di luar negeri sekalipun, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak. Kalau ada umat-Mu yang sakit, sembuhkan mereka. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Seluruh pergumulan kami, Tuhan menolong kami. Hamba berdoa secara khusus, berkati persembahan Jumat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, semua biar untuk kemuliaan Tuhan. Balaskan berlipat-lipat kali ganda. Cukupkan semua. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, pejabat di daerah, di provinsi, di kota, di desa sekalipun. Tuhan memberkati. Hamba berdoa secara khususnya di kota Tanjung Uban, di provinsi Kepri, di Batam, di mana kami boleh tinggal. Pelihara dan jagalah kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam ibadah kami ke depan, minggu-minggu mendatang, kami sudah mulai ibadah PA di tempat ini. Tuhan siapkan kami, semua berjalan dengan baik. Sekaligus perjamuan kudus juga untuk minggu mendatang, supaya kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya Tuhan, kami mau pulang menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu di dalam